istrinya Beli Gede tidak mau melaksanakan acara adat seperti kepercayaan kita, seperti mungkin bercaru. 3 hari sekali ban mobil belakangnya pasti akan kempes. Itu tuh benar-benar pemandangannya sungai yang arusnya itu lumayan deras. Weh, semetan kumpul ya, ngerti aja nih dinijak saya. Sebelum lanjut ke cerita, kalau di sepanjang video semetan mendengar suara sedikit mengganggu, tolong diabaikan dan tolong dimaklumi. Dan untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo, perkenalkan, saya Tusnya. Di channel ini saya akan membagikan kisah-kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya, dan mereka membagikan kisahnya ini kepada saya di DM sosial media. Jadi buat kalian yang suka cerita horor, cerita mistis, cerita yang ngaitai ke polo, boleh minta like dan juga subscribe-nya. Dan juga sekedar informasi semeton, semua privasi alamat dari narasumber saya samarkan, karena ini memang permintaan langsung dari narasumber yang bersangkutan. Oke, lanjut ke cerita. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Beli Gede. Beli Gede ini adalah seseorang yang berasal dari Jimbaran, dan dia menikah di tahun 2019. Ketika itu dia menikah dengan istrinya yang beda agama, dan karena sesuatu dan lain hal, akhirnya Beli Gede ini memutuskan untuk pindah agama, mengikuti agama istrinya, yaitu agama Islam. Nah, waktu itu kan awal tahun 2020 kan memang sedang marak-maraknya ada virus koronce yang menyerang. Nah, itu juga sangat berdampak sangat besar untuk kita yang tinggal di Bali. Waktu itu Beli Gede bekerja menjadi seorang sopir travel, dan karena ada sesuatu dan lain hal, Beli Gede ini memutuskan hubungan dengan keluarga besarnya setelah menikah dan pindah ke agama istrinya. Ketika itu Beli Gede pindah ke kota Singaraja. Di waktu itu semeton, ketika Beli Gede ini pindah ke kota Singaraja, semua kebutuhan dipenuhi oleh mertuanya Beli Gede. Karena menurut Beli Gede, mertuanya ini adalah seseorang yang memang sudah tinggal sangat lama di Bali. Dan mertuanya ini bisa dibilang sudah sangat sukses, karena mertuanya ini punya banyak banget cabang minimarket yang tersebar di Bali semeton. Jadi salah satu alasan Beli Gede ini berani pindah agama dan menikah dengan istrinya yang beda agama, ya karena memang dia merasa kalau dia menikah dengan istrinya ini otomatis hidupnya akan lebih terjamin. Karena dia ini punya banyak banget teman yang menikah dengan istri yang beda agama, dan setelah teman-temannya ini pindah agama mengikuti agama istrinya, mereka itu terlihat sangat bahagia. Nah, karena inilah salah satu alasan yang membuat Beli Gede memutuskan untuk memilih istrinya dan pindah ke agama istrinya. Sebenarnya semetonnya, menurut Beli Gede, dari awal dia pacaran dengan istrinya ini, Gede sangat sering bertengkar dengan kedua orang tuanya. Sampai di suatu titik, Beli Gede ini berani memutuskan hubungan dan pindah agama. Nah, karena Beli Gede ini sudah pindah agama dan memutuskan hubungan dengan kedua orang tuanya ini benar-benar tidak pernah menghubungi Beli Gede sampai di tahun 2020 tersebut semeton. Waktu itu Beli Gede sudah sangat yakin bisa hidup mandiri tanpa bayang-bayang dari kedua orang tuanya. Orang tuanya Beli Gede ini tipikal keluarga yang sangat taat beribadah semeton. Ibu dan ayahnya ini adalah seorang pemangku, dan semua adik-adiknya Beli Gede ini sudah menikah. Beli Gede ini 4 bersaudara dan dia adalah anak cowok satu-satunya. Karena alasan pindah agama, Beli Gede ini dimusuhi dan juga dikucilkan oleh keluarga besarnya. Setelah di tahun 2020 ini, Beli Gede pun memutuskan untuk merantau kembali ke kota Denpasar. Waktu itu mertua dari Beli Gede ini ingin membuka warung 24 jam di daerah kota Denpasar. Dan kebetulan salah satu warung yang akan dibuka oleh mertuanya ini belum ada yang bekerja di sana. Jadi Beli Gede dan juga istrinya diminta oleh mertuanya untuk menjaga warung 24 jam tersebut. Dan memang karena Beli Gede ini merasa berhutang budi kepada mertuanya kurang lebih selama 1 tahun itu, semua biaya kehidupannya ditanggung oleh mertuanya. Beli Gede pun mengiyakan semeton. Singkat cerita, Beli Gede pun pindah ke kota Denpasar dan dikontrakkan sebuah toko yang lumayan besar, dan Beli Gede pun di sana buka warung 24 jam untuk pertama kalinya di tahun tersebut. Dan itu adalah cabang pertama yang dimiliki oleh Beli Gede atas bantuan dari mertuanya. Singkat cerita semeton, warung 24, bukan warung sih, kayaknya lebih tepat disebut toko ya, karena memang menurut Beli Gede itu tokonya itu lumayan besar, tapi memang dibuka 24 jam dan Beli Gede tinggal di lantai 2-nya. Nah, waktu itu semeton, letak ruko yang disewakan oleh mertuanya Beli Gede ini
Mungkin jaraknya itu sekitar 100 meter, berdekatan dengan sebuah tukad atau sungai yang lumayan besar. Di sungai tersebut, orang-orang biasa mancing, mencuci, dan juga nunas air minum. Dan biasanya ada juga beberapa orang yang akan melakukan prewedding di sungai tersebut gitu loh teman-teman. Intinya ini tuh sungai yang lumayan terkenal lah di daerah Denpasar sana. Waktu itu Bule Gede yang memang sudah pindah agama, yang memang benar-benar sudah mengikuti instruksi dari istrinya bagaimana caranya beribadah dengan agamanya yang baru, sudah benar-benar tidak pernah lagi yang namanya sembahyang. Nah, ketika pindah ke ruko baru ini, Bule Gede pun langsung bersiap-siap. Singkat cerita, setelah 1 minggu pindah, Bule Gede pun membuka tokonya untuk pertama kali. Menurut Bule Gede, teman-teman, itu tuh suasananya rame banget. Waktu itu penjualan di hari pertama sampai 6 bulan ke depan itu benar-benar drastis. Keuntungannya tuh sangat banyak, dan mertuanya Bule Gede menunjukkan sikap yang sangat baik kepada Bule Gede, karena Bule Gede ini berhasil mendapatkan keuntungan dan juga menarik pelanggan yang lumayan banyak di 6 bulan pertama. Di tahun 2020 itu kan waktu itu baru-baru keronco teman-temannya, banyak banget daerah-daerah yang katanya Bule Gede memang di lockdown. Dan kebetulan di daerah tempat tinggalnya Bule Gede waktu itu memang padat penduduk, dan karena akibat dari banyak banget daerah-daerah yang di lockdown, penduduk di sekitar tokonya Bule Gede ini memang lebih banyak belanja ke tempatnya Bule Gede, karena waktu itu Bule Gede cuma mengambil untung sekitar 1.000 atau 2.000 rupiah saja per pieces dari sembako dan juga makanan ringan yang dia jual. Di sana Bule Gede merasa sangat puas dan juga percaya diri kalau dia pasti akan bisa sukses mengawali toko pertamanya ini. Nah, singkat cerita teman-teman, waktu pun berlalu, lockdown pun makin terus diterapkan oleh presiden kita tercinta. Nah, waktu itu Bule Gede kan memang tinggal di lantai 2 ruko tersebut dengan istrinya. Yang memang Bule Gede waktu itu memang belum ada rencana untuk punya keturunan. Karena menurut Bule Gede dan juga istrinya, mereka itu belum siap secara finansial. Makanya Bule Gede memang meminta untuk istrinya ini pasang KB. Dan otomatis dong, kalau kita tinggal di sebuah ruko, ya otomatis apapun itu kita lakukan di rumah tersebut, teman-teman. Itu tuh adalah toko 24 jam yang memang tidak pernah tutup sama sekali. Setelah 1 tahun Bule Gede ini membuka toko di sana, Bule Gede merasa keuntungannya ini sudah lumayan stabil. Dan juga omset yang dia hasilkan per bulan itu juga terus saja meningkat. Bule Gede pun memutuskan untuk merekrut 2 karyawan cowok yang akan bekerja bergantian dengan dia, teman-teman. Nah, singkat cerita semuanya berjalan dengan sangat lancar, teman-teman. Sampai datanglah tahun 2021. Nah, di tahun itu omset penjualan tokonya Bule Gede ini tetap stabil dan bahkan makin meroket. Nah, di tahun itu mertuanya Bule Gede meminta untuk Bule Gede mencari lokasi ruko yang baru karena cabang kedua akan dibuka. Toko 24 jam ini Bule Gede pun mencari, teman-teman. Nah, kebetulan teman-teman, sekitar 2 kilo dari tokonya Bule Gede, cabang pertama adalah ruko baru yang memang dikontrakkan, dan itu minimal ngontraknya harus selama 10 tahun. Setelah Bule Gede melihat sekitar, Bule Gede merasa ruko kedua ini sangat cocok dibuka cabang kedua, dan akhirnya Bule Gede pun meminta mertuanya untuk mengontrak ruko tersebut. Di ruko itu yang memegang adalah istrinya Bule Gede. Jadi mereka tuh tetap tinggal di ruko pertama, tapi ruko kedua ini akan dipegang untuk sementara oleh istrinya selama omsetnya masih belum stabil. Singkat cerita, ruko kedua ini pun dibuka, dan intinya tuh gini teman-teman, ruko pertama dan ruko kedua ini jaraknya kan sekitar 2 km. Dan sebelum mencari ruko kedua dari ruko pertama, Bule Gede ini akan melewati sungai yang saya sebutkan di awal tadi. Sungai ini tuh lumayan terkenal dan juga arusnya lumayan deras, teman-teman. Banyak banget warga yang bersaksi kalau sungai ini ginilah, katanya angker lah gini gitu. Tapi menurut Bule Gede dia tidak pernah merasakan hal seperti itu yang digosipkan oleh warga sekitar. Nah, singkat cerita teman-teman, setelah toko kedua ini dibuka dan dikelola oleh istrinya Bule Gede, omset mereka makin menanjak. Otomatis keuntungan dan pundi-pundi uang pun makin banyak yang diperoleh oleh Bule Gede. Nah, setelah 6 bulan toko kedua ini dibuka, Bule Gede pun merekrut 2 karyawan lagi yang akan berjaga di toko 24 jam tersebut. Nah, waktu itu Bule Gede dengan istrinya mulai merasa kok tidak nyaman kalau harus terus-terusan tinggal di lantai 2 ruko pertama. Waktu itu Bule Gede dengan istrinya pun memutuskan akan mengontrak rumah yang walaupun kecil, asalkan mereka itu bisa tinggal di rumah yang
layak gitu loh semata. Waktu itu Beli Gede dengan istrinya mencari-cari rumah kontrakan di sekitar toko pertama dan toko kedua yang walaupun memang belum mendapatkan sama sekali. Nah waktu itu kan jadinya gini semata. Beli Gede dari pagi sampai malam akan mengawasi toko pertama dan istrinya akan mengawasi toko kedua. Ketika malam hari tiba, mereka akan pulang ke rumah kontrakan di lantai 2 ruko pertama. Karena memang sudah tidak tahan lagi harus sering berpindah-pindah tempat seperti itu. Akhirnya Beli Gede pun terus mencari informasi di mana Beli Gede bisa mendapatkan dengan segera rumah kontrakan yang sesuai dengan yang dia inginkan. Nah ketika itu semeton kebetulan sekali ketika Beli Gede sedang menelpon temannya menanyakan rumah kontrakan adalah seorang wanita yang mungkin kira-kira umurnya itu 30 tahunan sedang berbelanja kebutuhan pokok di warungnya Beli Gede. Si wanita ini bertanya rumah seperti apa yang Beli Gede inginkan gini. Beli Gede pun berkenalan dengan si wanita. Ternyata si wanita ini adalah seorang ibu rumah tangga yang berasal dari Singaraja yang memang punya rumah di daerah tersebut, dan rumah ini memang jaraknya itu lumayan dekat dengan sungai besar yang saya bahas tadi di awal. Beli Gede pun bilang rumah yang mana ya Bu Ge? Oh ini loh gini, dan si wanita ini pun menunjukkan foto rumah tersebut semetan. Menurut Beli Gede rumah beserta dengan harga yang ditawarkan oleh si ibu ini tuh kayak, wih kok harganya bagus gitu loh. Si Beli Gede pun bertanya kenapa kok ibu mengontrakkan rumah tersebut. Nah si ibu-ibu ini bilang dia dengan suaminya baru sekitar 5 tahun membangun rumah tersebut. Tapi karena koronce menyerang dan suaminya ini memang dirumahkan, si ibu-ibu dan juga si suaminya ini mengalami masalah finansial. Jadi mereka memilih mengontrakkan rumahnya itu dan akan mencari rumah kos yang lebih murah. Beli Gede pun membuat janji dengan si ibu-ibu ini besok pagi sekitar jam 9. Dia dengan istrinya akan datang ke rumah yang ditujukan oleh si ibu-ibu. Nah singkat cerita besok pagi pun datang semeton. Jam setengah 9 Beli Gede dengan istrinya menuju ke alamat yang ditujukan oleh si ibu-ibu ini. Ketika tiba di alamat tersebut, Beli Gede itu kayak, rumahnya ini lumayan bagus loh semeton. Rumahnya itu persis berada sebelum pintu yang menuju ke bawah. Bukan pintu sih, kayak tangga gitu loh semeton. Di samping hilir sungai itu adalah kayak tangga ke bawah yang akan menuju ke sungai tersebut. Dan ternyata sungai ini tuh sudah dibersihkan oleh pemerintah setempat karena memang dulunya di sana tuh ada banyak banget sampah teman-teman. Nah, sekitar 100 meter apa 50 meter jarak sebelum sungai ini memang ternyata ada rumah yang selama ini Beli Gede itu tidak runggu teman-teman. Kalau ternyata di situ tuh ada rumah. Rumah ini tuh benar-benar letaknya di bibir sungai dan memang terlihat itu tuh bangunan yang baru. Karena memang harga yang sudah disepakati oleh Beli Gede dengan istrinya, mereka pun memutuskan mengontrak rumah tersebut selama 5 tahun. Nah kebetulan orang yang diminta untuk membersihkan rumah ini orangnya memang asli sana dan agamanya Hindu semua teman. Seperti yang kita tahu, kalau ada orang yang memang tinggal di daerah kita atau di Pulau Bali tercinta ini, biasanya kan ada orang-orang yang memang dimintain tolong untuk melakukan acara adat seperti kepercayaan kita. Tapi waktu itu istrinya Beli Gede tidak mau melaksanakan acara adat seperti kepercayaan kita, seperti mungkin bercaru, melaspas rumah atau yang lain sebagainya. Dan istrinya ini cuma meminta sebelum mereka menempati rumah kontrakan yang baru ini ingin diadakan pengajian selama 3 hari 3 malam. Dan Beli Gede pun iya saja. Singkat cerita semua Beli Gede pun akhirnya menetapkan tanggal dan akan segera pindah ke rumah kontrakan yang baru ini. Rumah ini tuh ada 2 kamar, dapur, ruang tamu, kamar mandi, dan juga halaman yang lumayan luas motor. Kalau Beli Gede melihat ke belakang, itu tuh benar-benar pemandangannya sungai yang arusnya itu lumayan deras. Nah waktu itu setelah diadakannya pengajian selama 3 hari 3 malam, Beli Gede pun fix pindah ke rumah baru. Di sana Beli Gede merasa sangat nyaman, akhirnya dia tuh bisa tinggal dan juga hidup di rumah yang normal, yang tidak seperti dulu kan dia tuh harus naik dulu ke lantai 2, turun lagi. Itu menurut Beli Gede itu benar-benar masa-masa yang sangat menyulitkan untuk dia, dan dia tuh tidak terbiasa tinggal di tempat seperti itu. Setelah tinggal di sana semeton, menurut Beli Gede kan memang ada pelinggih Betara Surya gitu loh semeton, dan juga ada pelinggih Betara Penun Karang. Karena menurut Beli Gede dia ini sudah pindah agama dan memang istrinya juga beragama Islam. Beli Gede tidak pernah sama sekali sembahyang di sana. Beli Gede juga tidak pernah sama sekali memikirkan rainan apapun itu. Beli Gede cuma akan sholat
dan menunaikan ibadah seperti agama baru yang dia peluk. Kemudian singkat cerita, setelah 2 bulan Beli Gede tinggal di rumah ini, Beli Gede kok mulai merasakan hal-hal mistis. Di rumah itu kan ada 2 kamar, 1 dapur, kamar mandi, dan juga halaman yang cukup luas yang bisa dijadikan garasi mobil. Kok setiap Beli Gede memarkirkan mobilnya, 3 hari sekali ban mobil belakangnya pasti akan kempes. Dan Beli Gede juga tidak tahu kenapa. Yang padahal menurut Beli Gede mobilnya ini jarang banget dipakai. Paling cuma dipakai untuk mengantarkan istrinya ke toko kedua, ataupun dia pakai untuk ke toko yang pertama. Tapi kok setiap 3 hari sekali ban belakang mobilnya ini akan kempes. Dan suatu hari, karena Beli Gede ini sudah kayak capek kok, kenapa ya kok ban mobilnya ini setiap 3 hari sekali akan kempes. Beli Gede pun bertanya kepada istrinya, dan istrinya juga bilang dia tidak pernah tuh ngutang-ngatik mobilnya, kurang kerjaan banget gitu loh. Nah sampai suatu hari Beli Gede ini kayak merasa kok di rumahnya ini bukan cuma dia dengan istrinya saja yang tinggal, tapi dia merasa kok seperti ada banyak banget orang di rumah tersebut. Dan hawa di rumah itu tuh kayak panas banget. Yang padahal menurut Beli Gede ya, dia itu pasang AC di kamarnya, tapi setiap malam dia akan terbangun karena merasa sangat kepanasan. Badannya itu akan benar-benar basah seperti mandi keringat. Dan istrinya juga merasakan hal yang sama sebetulnya. Di waktu itu Beli Gede masih positive thinking. Dia berpikir, oh mungkin karena pemanasan global atau yang lain sebagainya. Tapi hari makin hari kok aura dan juga suasana di rumah tersebut kok makin tidak normal menurutnya Beli Gede.